Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji serta syukur tak lupa kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan begitu banyak rahmat, hidayah, dan karunia-Nya kepada kita semua. Sholawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi tauladan bagi umat manusia. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Jayanti Mandasari dengan NPM 41224231203330. Yang terhormat kepada Ibu Dr. Hajawina Roswina SEMM selaku Dekan Universitas Winaya Mukti. Yang terhormat kepada Ibu Kartika Pratawi Putri SEMAK CTP selaku Ketua Prodi Akuntansi S1 Universitas Winaya Mukti. Yang terhormat kepada Bapak Dudi Tisna Amijaya SEMM FRM selaku dosen pembimbing. Dan yang terhormat kepada Bapak Rian Budiman ST selaku Supervisor Lapangan di tempat magang. Satuan Kerja Perangkat Daerah atau biasa disebut dengan singkatan SKPD adalah bagian dari pemerintahan daerah yang bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas di bidang pemerintahan, baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan prosedur dan standar akuntansi yang berlaku adalah salah satu tugas dan tanggung jawab dari SKPD yang harus dilaksanakan dengan sesuai dan benar. Berdasarkan pada ketetapan pemerintah nomor 71 tahun 2021 mengenai komponen standar akuntansi pemerintahan terdiri dari laporan realisasi anggaran, laporan perubahan SAL, neraca, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan juga catatan atas laporan keuangan. Penyajian laporan realisasi anggaran ini bermanfaat untuk memberikan informasi yang berkaitan dengan perealisasian anggaran, baik itu pada realisasi pendapatan yang diperoleh oleh suatu entitas, realisasi belanja dan transfer, maupun realisasi surplus atau defisit, dan pembiayaan pada suatu entitas. Selama menjalani kegiatan magang di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung, saya menemukan beberapa hambatan ketika mengerjakan tugas yang diberikan. Hambatan yang pertama yaitu masih tercampurnya data-data keuangan periode tahun lalu dengan periode tahun berjalan dalam satu file Excel yang sama. Sebenarnya tidak terdapat aturan yang secara khusus melarang hal tersebut dilakukan. Akan tetapi, hal itu membuat laporan menjadi kurang ideal dan rentan terjadinya kesulitan dalam pengolahan data dan juga kemungkinan terjadinya kekeliruan apabila data tersebut tercampur dalam satu file Excel yang sama. Hambatan yang kedua ialah terkadang dokumen keuangan seperti bukti transaksi atau bukti transfer hilang dari pandangan atau tidak ada pada saat proses penyusunan laporan keuangan. Dan hambatan yang ketiga ialah dalam melakukan pemberkasan, terkadang berkas-berkas masih tercampur antara periode-periode sebelumnya dengan periode yang sekarang. Nah, hambatan-hambatan tersebut apabila dibiarkan terus-menerus akan membuat terhambatnya proses penyusunan laporan realisasi anggaran yang efektif dan efisien. Maka dari itu, hambatan-hambatan yang tadi telah disebutkan menjadi hal yang melatar belakangi saya untuk memilih topik laporan, yaitu prosedur penyusunan laporan realisasi anggaran pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian atau Disperdagin Kabupaten Bandung. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung adalah bagian dari pemerintah daerah yang memiliki tugas utama yaitu untuk merumuskan kebijakan teknis serta melaksanakan kegiatan teknis operasional pada bidang perindustrian dan perdagangan yang pelaksanaannya meliputi pengembangan hasil industri pertanian dan kehutanan dan industri logam, kimia dan mesin, industri aneka, sarana dan pengembangan perdagangan, perdagangan dalam maupun luar negeri, serta menjalankan ketatausahaan dinas. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, terdapat perubahan tentang pembagian urusan pemerintahan. Salah satu perubahan krusial dari undang-undang tersebut adalah tentang pembagian urusan pemerintah antara pemerintah pusat, yaitu pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten atau kota. Atas terjadinya perubahan ini telah berdampak pula pada perubahan struktur organisasi tata kerja atau STOK pada Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bandung atau Diskoperindag. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah dibagi menjadi dua dinas, yaitu Dinas Koperasi dan UKM serta Dinas Perdagangan dan Perindustrian. Sehingga mulai tahun 2017 Dinas Perdagangan dan Perindustrian berdiri sendiri sesuai dengan adanya pembagian
kewenangan antara urusan koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah dengan urusan perdagangan dan perindustrian. Berikut ditampilkan struktur organisasi dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung. Pada urutan pertama terdapat Kepala Dinas yang membawahi jabatan fungsional dan PLT Sekretaris Dinas, di mana PLT Sekretaris Dinas membawahi 3 subbagian, yaitu Perencana Ahli Muda, Subbagian Keuangan, dan Subbagian Umum dan Kepegawaian. Subbagian-subbagian tersebut membawahi beberapa bidang, seperti bidang sarana dan pelaku distribusi, bidang pengembangan perdagangan dan pengendalian barang pokok dan penting, bidang kemeteorologian, energi dan sumber daya mineral, bidang pembangunan dan pemberdayaan industri, dan bidang pengawasan dan kerjasama industri. Bidang-bidang tersebut membawahi beberapa bagian masing-masing, seperti dapat dilihat pada struktur tersebut. Selama kurang lebih 3 bulan melaksanakan serangkaian kegiatan magang di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung, hari kerja dimulai dari hari Senin sampai dengan hari Jumat, dengan waktu awal magang dimulai pada tanggal 3 Maret 2025 sampai dengan 13 Juni 2025 atau kurang lebih 66 hari kerja. Berikut jadwal kegiatan magang selama bulan Ramadan, yaitu dari hari Senin sampai dengan Jumat dengan waktu masuk yaitu dari 6.30 pagi sampai dengan 11.30 siang. Kemudian istirahat dari jam 11.30 sampai dengan jam 12.30 dan dilanjut masuk kembali pada 12.30 sampai dengan 14.00 waktu pulang. Sedangkan untuk jadwal kegiatan magang setelah Ramadan yaitu pada hari Senin sampai dengan Jumat dengan waktu masuk yaitu pada 7.30 pagi sampai dengan jam 12.00. Kemudian istirahat dari jam 12.00 sampai dengan jam 13.00 dan dilanjut masuk kembali pada jam 13.00 sampai dengan jam 16.00 yaitu waktu pulang. Adapun uraian proses pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan selama menjalani kegiatan magang di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung yaitu: yang pertama, menginput data laporan realisasi anggaran. Pada aktivitas ini, saya diberikan tugas untuk menginput data realisasi anggaran pada periode bulan tertentu menggunakan aplikasi Excel dengan format yang telah disediakan. Adapun data yang diinput biasanya meliputi rincian realisasi pembayaran PDAM, listrik, pembelian peralatan atau perlengkapan kantor, perjalanan dinas, gaji tenaga ahli, dan lain-lain yang berkaitan dengan kegiatan belanja dan transfer. Yang kedua, melakukan verifikasi data realisasi anggaran. Saya juga membantu untuk melakukan verifikasi data terkait kesesuaian data realisasi anggaran tercatat dengan bukti transfer dan rincian pengeluaran pada periode bulan tertentu. Melakukan verifikasi data ini diperlukan untuk memastikan bahwa tidak terjadi kesalahan pencatatan dan untuk memastikan bahwa anggaran yang telah dikeluarkan telah tercatat dengan sesuai. Yang ketiga, melakukan transfer melalui Web Cash Management System. Dalam hal ini, saya membantu menginput nilai transfer pada Web Cash Management System Bank BJB. Cash Management System yaitu salah satu layanan perbankan yang memang disediakan bagi institusi guna memudahkan dalam mengelola dan melakukan aktivitas transaksi secara langsung atau real time. Yang keempat, mengorganisir dokumen keuangan. Pada aktivitas magang ini, saya membantu dalam mengorganisir dokumen keuangan seperti menyusun dan merekap bukti-bukti transfer, mencatat pembayaran pajak, melakukan pengelompokan dan merekap dokumen-dokumen keuangan untuk bahan laporan keuangan, kemudian men-scan, memprint, dan memfotokopi dokumen keuangan. Yang kelima, mengorganisir dokumen umum dan kepegawaian. Selain mengorganisir dokumen keuangan, saya juga membantu dalam mengorganisir dokumen yang berkaitan dengan umum dan kepegawaian, seperti membuat surat pernyataan pelaksanaan tugas, merekap daftar arsip inaktif setiap bidang-bidang, melakukan update data pegawai, dan membuat surat perjanjian kerja. Hal ini dikarenakan saya ditempatkan di Subbagian Sekretariat Umum dan Kepegawaian selama menjalani magang di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung. Menurut Lasari et al. Tahun 2023, akuntansi dalam American Accounting Association oleh Sumarso tahun 2018 halaman 5 diartikan sebagai sebuah proses yang berguna untuk mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi untuk kemungkinan terjadinya penilaian dan pengambilan keputusan yang jelas serta tegas bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Penerapan sistem akuntansi memiliki peran yang penting bagi suatu instansi maupun lembaga, khususnya dalam hal ini pemerintah daerah Kabupaten Bandung. Dalam Arista tahun 2023 dikatakan menurut Halim tahun 2012 bahwa standar akuntansi adalah dasar dalam penyajian laporan keuangan yang ditujukan pada pihak-pihak eksternal yang memiliki kepentingan dan otoritas tertinggi dalam kerangka akuntansi. Standar akuntansi yang berperan dengan tepat dapat membantu
memantau SDM pemerintah dalam menyajikan laporan keuangan yang efisien dan akurat, serta dapat menghadirkan laporan keuangan yang bersifat lebih transparansi dan akuntabilitas, yang diharapkan tentunya dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah pusat maupun laporan keuangan pemerintah daerah. Laporan realisasi anggaran adalah salah satu laporan keuangan pemerintah daerah yang menyajikan informasi terkait kondisi keuangan dan realisasi anggaran pada suatu entitas yang proses penyusunannya berdasarkan pada standar yang berlaku. Laporan realisasi anggaran disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah terkait informasi anggaran seperti penerimaan, pengeluaran, belanja, transfer, dan biaya pemerintah daerah. Laporan realisasi anggaran ini bermanfaat untuk melihat bagaimana gambaran penyusunan perencanaan dan dapat menjadi bahan evaluasi bagi pihak manajemen terkait anggaran dan realisasinya. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung memiliki SOP dalam melakukan penyusunan laporan realisasi anggaran. Adapun prosedur dalam melakukan penyusunan laporan realisasi anggaran pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung ialah: yang pertama, menerima laporan pertanggungjawaban atau SPJ dari bendahara penerimaan maupun bendahara pengeluaran pembantu. Yang kedua, menyesuaikan dan mengecek jumlah anggaran dan realisasi antar subbagian. Yang ketiga, melakukan dan mengelola data antara anggaran dan realisasinya. Yang keempat, melakukan penjurnalan atau pencatatan terhadap akun-akun yang berkaitan dengan realisasi anggaran hingga menjadi laporan realisasi anggaran. Selama menjalani kegiatan magang di Dinas Perdagangan dan Perindustrian dalam kurun waktu kurang lebih 66 hari, berikut masalah atau hambatan yang saya temukan dalam keseharian selama magang. Yang pertama, tidak terdapat job desk dan mentor yang secara khusus bertanggung jawab terhadap anak magang, sehingga pada masa awal magang cukup membingungkan anak magang terkait pekerjaan apa yang harus dikerjakan. Yang kedua, masih tercampurnya beberapa sheet baru yang merupakan data anggaran di tahun berjalan dengan sheet lama yang merupakan periode tahun lalu. Hal ini cukup menjadi hambatan karena menimbulkan kebingungan yang berakhir menghambat proses penginputan anggaran. Yang ketiga, ketidaklengkapan dokumen keuangan seperti bukti transaksi yang hilang dari pandangan mata. Hal ini menjadi hambatan dalam melakukan penyusunan laporan realisasi anggaran karena harus terlebih dahulu mencari bukti transaksi yang terkadang terselip, hilang, atau mungkin tercampur dengan dokumen-dokumen lain. Yang keempat, mencari surat secara manual dengan hard file dalam tumpukan arsip surat selama setahun. Hal ini cukup memakan waktu untuk mencari satu nama. Apabila hal ini terus dilakukan, tentu akan membuat kinerja menjadi kurang efektif dan efisien. Pada permasalahan-permasalahan tersebut merupakan hal yang kerap terjadi dan tergolong wajar dalam melakukan pekerjaan. Akan tetapi, apabila permasalahan-permasalahan tersebut terus berlanjut, dikhawatirkan akan menghambat kinerja pegawai dalam penyusunan laporan realisasi anggaran secara efektif dan efisien. Adapun saran ataupun solusi yang bisa saya berikan untuk permasalahan di atas ialah sebagai berikut. Yang pertama, mengadakan mentor atau penanggung jawab khusus untuk anak magang. Hal ini dilakukan untuk membuat kepastian job desk atau tugas yang akan dikerjakan kepada anak magang. Selain itu, para pegawai pun pasti memiliki kesibukan dan job desk-nya tersendiri dalam bekerja sehingga akan mengganggu waktu kerja pegawai jika harus mengajari anak magang. Pembagian tugas atau job desk yang jelas tentu akan membantu anak magang untuk lebih produktif selama di tempat magang. Selain itu, pihak dinas pun akan mendapatkan sumber daya manusia terdidik untuk membantu pekerjaan di dinas tanpa perlu mengeluarkan anggaran gaji tenaga kerja. Yang kedua, membuat folder atau database yang berisi format-format Excel penting untuk keperluan pembuatan laporan, sehingga apabila dibutuhkan bisa langsung menggunakannya tanpa harus menghapus atau menyalin format Excel pada data lama. Yang ketiga, menyusun berkas-berkas keuangan mulai dari SPJ, bukti transfer, dan hal-hal berkaitan lainnya dalam box dokumen atau map yang berbeda berdasarkan waktu transaksi tertentu. Jikalau diperlukan, buatlah notes pada bagian luar map atau box dokumen untuk menandai. Solusi atas hambatan yang keempat yaitu membuat atau memperbarui aplikasi arsip digital yang lebih memudahkan pengorganisiran arsip dalam memudahkan pencarian dokumen arsip sehingga lebih efisien waktu dan energi. Sebenarnya sudah terdapat arsip digital, akan tetapi berdasarkan pengalaman selama menggunakan aplikasi arsip digital tersebut kurang efektif. Laporan realisasi anggaran disusun dengan tujuan untuk membandingkan antara anggaran yang telah ditetapkan dengan realisasi anggaran yang telah dilakukan dalam suatu periode tertentu. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung adalah salah satu satuan kerja perangkat daerah yang salah satu tugas dan tanggung jawabnya ialah menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan prosedur dan standar akuntansi yang berlaku. Salah satu laporan keuangan tersebut ialah laporan realisasi anggaran.
Selama menjalani magang di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung, ditemukan beberapa hambatan yang telah disebutkan sebelumnya beserta dengan solusi yang telah diberikan. Berdasarkan pada pernyataan Bendahara Pengeluaran Pembantu terkait SOP penyusunan laporan realisasi anggaran pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung dinyatakan telah sesuai dengan prosedur yang berlaku. Hal ini dikarenakan karena SOP berperan penting dalam proses penyusunan laporan realisasi anggaran yang efektif, efisien, dan tepat. Adapun rekomendasi yang dapat diberikan berdasarkan pada hambatan-hambatan yang telah ditemukan ialah sebaiknya perlu dilakukan perbaikan agar tersusunnya laporan keuangan yang efektif, efisien, dan tepat, baik tepat secara waktu maupun tepat secara penyajian. Adapun rekomendasi selanjutnya yaitu membuat folder atau database yang berisi format Excel penting guna keperluan laporan. Rekomendasi selanjutnya untuk Disperdagin terhadap mahasiswa atau pelajar yang sedang melaksanakan magang ialah membuat mentor atau penanggung jawab khusus untuk anak magang. Hal ini guna terorganisirnya mahasiswa atau pelajar yang sedang magang di Disperdagin. Adapun rekomendasi untuk pihak program studi ialah memperluas kerjasama, baik itu kerjasama pada pihak instansi pemerintahan maupun perusahaan swasta, guna mempermudah mahasiswa yang sedang mencari magang. Selama menjalani kegiatan magang, saya memperoleh ilmu dan pengalaman baru yang selama ini belum pernah saya dapatkan dan sangat berharga. Saat menjalani perkuliahan dengan program studi akuntansi di kampus, saya mendapatkan ilmu berupa teori-teori yang berkaitan dengan ilmu ekonomi khususnya akuntansi. Pada kegiatan magang ini, saya berkesempatan untuk melihat secara nyata penerapan ilmu-ilmu akuntansi dan ekonomi yang selama ini saya lihat dan pelajari dari teori yang dipaparkan oleh dosen selama kuliah di ruang kelas. Setelah menjalani kegiatan magang selama kurang lebih 66 hari, saya mendapatkan pelajaran bahwa kunci sukses dalam bekerja adalah ketika mampu bersikap profesional dalam bekerja, mampu menyelesaikan pekerjaan yang menjadi tanggung jawab, tidak mencampurkan urusan perasaan dengan pekerjaan, tetap menjaga hubungan baik dengan sesama rekan kerja, dan mampu memanajemen waktu dengan baik. Demikian hal-hal tersebut yang masih harus saya pelajari dan saya kembangkan dalam diri saya lebih baik lagi. Demikian presentasi magang yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I can still see you small, playing in the sand. Then it seems I blinked and now I see you tall as I am, big enough to make mistakes, like we're all